itu kejadiannya kayaknya 1 tahun aja tabungan yang ada, semua aset yang di Indonesia habis semuanya. 1 tahun aja masa mana bisa rupiah lawan dolar. Dan saya bilang katanya kalau melakukan firman Tuhan tidak bisa main-main. Saya nggak mau palsuin ibaratnya surat menyurat. Jadi kalau saya nggak kerja gitu. Kalau saya yang mau terima, saya bilang kamu ada SS, nggak ada yang bilang palsuin gitu, nggak ada. Saya mau lakukan aja. Kalau mau terima saya kerjanya kerja apa aja. Mulai dari kerja bersihin WC 50 WC, saya lakukan itu. Mulai dari kerja tukang batu, nggak dibayar gaji, saya lakukan juga itu. Karena rugi katanya borongannya, jadi nggak jadi, saya lakukan juga. Habis. Tapi saya bilang, Tuhan, anak-anak saya bagaimana? Anak-anak saya gimana? Mereka mau sekolah di sini. Tepat pada waktunya, Tuhan kasih green card. Pas Jesse selamat, tamat SMA. Dan saya bilang sama anak-anak, Papa sama Mama modalnya cuma 2 sama. Pertama, Papa sayang kamu apapun keadaan kamu. Kedua, Papa akan selalu berdoa. Kalau masalah dana, jangan tanya Papa, tanya bos besar. Jadi sekolah saya sudah kasih tahu mereka, sekolah dan tidak boleh pacaran sebelum tamat SMA. Tidak ada istilah pacaran. Kalau mau tunangan langsung serius sama perempuan. Nggak ada bilang main-mainin perempuan, nggak ada. Mereka terima. Jesse tamat SMA, nggak pacaran. David barusan tamat. Dan sampai saat ini Tuhan masih membuktikan janjinya. Saya tidak keluar 1 peser pun duit buat mereka sekolah. Saya tidak keluar. Kalau lihat 11 tahun yang lalu dengan yang sekarang, kayaknya wow. Tapi kalau seandainya saya lihat sekarang ini anak-anak, kita hanya bisa nangis di kaki Tuhan. Tuhan melihat saya di sini, saya nggak mau main-main. Saya dengan Bung James pertama-tama saya ngajar anak-anak kecil main musik. Dari yang nggak bisa musik, kita bawa menginjil di mana? Di jalanan. Sampai saya ajar musik, anak-anaknya nangis semuanya. Terlalu berat katanya latihan seperti ini. Terlalu berat latihan seperti ini. Mereka nangis satu persatu semuanya. Bahkan kalau sudah latihan, mereka lihat saya seperti saya bilang, ada apa ini, raksasa apa yang datang. Tapi sekarang mereka bisa mengatakan sesuatu. Mereka lakukan yang gereja mungkin tidak mau lakukan. Mereka ke jalan, split the track, mungkin diludahin, dibina. Tapi 1 jiwa bertobat, malaikat di surga bersorak-sorai. Kita lakukan, kita ke parpar. Orang tidak mau lakukan, kita training kids untuk mereka bisa membagi peran. Kalau sekarang saya lihat sekarang dari tahun 2008 ya, kita sempat 1 kali Santa Monica, hujan keras. Semua dalam kita bangga. Tuhan, kita berdoa. Waktu kita beritakan Injil, itu di tempatnya kita bulat di atas. Semua orang bisa lihat bulat. Dan di tempat yang kita beritakan Injilnya itu tidak ada 1 tetes hujan kena. Di tempat lainnya mau dibilang 10 meter dari sini sudah kena hujan. Ini membuat Tuhan senang. Amin. Menginjil. Mau lihat mujizat, menginjil. Oke, good. Oke. Nah, saya percaya di tempat ini kita datang di sini bukan untuk apa? Mau kita warga kerajaan kan? Saya senang sekali. Selalunya kalau seandainya ngomong-ngomong tentang kingdom theology seperti yang sempat disinggung di balik, itu memang powerful. Dan Pak Arifin, saya bilang Dad Arifin itu sudah dapat 1 vision yang luar biasa tentang apa yang sebagai kingdom theology. Betul-betul karena apa? Kita tidak ditawar. Yang menawarkan surga di dalam Alkitab ada nggak? Bible menawarkan surga? Tidak ada. Yang disinggung adalah kerajaan Allah seumpama. Itu yang senangnya. Makanya kalau misalnya kita berbicara menang kalah, saya percaya
Tuhan Yesus tidak perlu ke kayu salib kalau cuma ibaratnya cerita menang kalah. Tapi kita dikatakan sebagai apa? Orang-orang yang lebih dari mana? Kalau cuma urusan menang kalah, Tuhan Yesus sudah kalahkan segala sesuatunya di Matius 4. Ingat enggak? Orang habis puasa 40 hari malam ini prototipe dari kerajaan surga dicoba. Pertamanya dicoba apa? Dibilang apa? Kan orang kalau seandainya ibaratnya kalau kita saat ini ya puasa 1 hari makan untuk 3 hari gitu. Iya kan? Biasa gitu. Puasanya 1 hari tapi giliran buka puasa kalau bisa untuk 1 minggu punya. Kapan kurusnya gitu. Kayaknya tidak ada tampang-tampang bilang maksudnya puasa. Kita ibaratnya bilang puasanya 3 hari makan untuk 1 bulan gitu. Jadi ini kalau seandainya Tuhan Yesus waktu itu ditawarkan, kan enak sekali kan? Ini makhluk ada makanan itu. Bukankah ingat iblis selalu menawarkan lagi satu dialog pakai firman Tuhan. Iblis menawarkan satu dialog dengan firman Tuhan. Dia mengatakan firman Tuhan. Kalau gereja Tuhan tidak tahu firman Tuhan sudah keterlaluan gitu. Di sini nggak ada, di sana banyak gitu. Di sini warga kerajaan kan. Jadi ditawarkan apa? Ubah batu itu. Tapi Tuhan nggak jawab tuh. Tuhan tidak ngikutin. Setiap yang dikatakan, ingat, dialog yang diberikan iblis dijawab dengan satu materi yang lain. Remember? Tawaran-tawaran dunia ini selalu hati-hati. Begitu Adam dan Hawa jatuh karena mengikuti dialognya iblis. Tapi Tuhan bilang, ada tertulis bahwa manusia tidak hidup dari roti, tapi dari firman yang dikatakan. 1, keinginan daging sudah dihancurkan untuk memuaskan keinginan keegonya kita pada saat yang sudah dihancurkan. Yang kedua yang ditawarkan apa? Di Matius 4:45 dikatakan apa? Yesus dibawa oleh apa? Oleh apa? Iblis. Pertama ditulis roh Allah yang bawa, tapi ini dikatakan apa? Iblis yang bawa. Jadi jangan bilang iblis tidak bisa bawa-bawa. Ini kalau kita jadi prototipe untuk suatu diizinkan bisa. Tapi di situlah ibaratnya siapa yang kita mengeluarkan kemuliaan Allah atau mengeluarkan apa gitu. Jika engkau anak Allah apa? Jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terang. Tapi Yesus bilang apa? Sebenarnya apa? Itu sangat tergoda sekali orang habis puasa. Kan sering kali orang habis puasa ini mujizat bisa terjadi. Enggak. Sometimes gereja Tuhan sudah jadi terlalu sombong rohani, sehingga ibaratnya orang sudah tidak bisa melihat kita sebagai suara yang kudus. Orang-orang yang lain di luar, waduh, ini kayaknya kita sudah tidak bisa dikatakan ini sudah terlalu kudus. Gak bisa begitu. Kita harus betul-betul kita menjaga. Kita nggak usah bilang sok-sok kudus, dan buahnya orang lihat kok. Nggak usah dari perkataan kita, oh saya sudah puasa gini, saya banyak sekali berdoa gini-gini. Tahu nggak saya gini? Kalau saya merasa tumpang tangan orang mati bangkit gitu. Kesaksian itu banyak sekali kita dengar itu. Nah, jadilah pribadi yang menjangkau orang melihat kita apa adanya. Amin. Nggak usah disombong-sombongkan rohani gitu, nggak usah. Tuhan Yesus bilang apa? Jangan mencoba Tuhan Allah. Keinginan apa? Keangkuhan hidup dikalahkan. Kan dia bilang keinginan daging. Nah, ini yang ketiga. Ini sudah dikalahkan kan? Yang ketiganya apa? Yesus berkata, ada pula tuh. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya apa? Semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Dia bilang ini semua bisa diserahkan. Kalau apa? Mau sujud menyembah iblis. Saya sangat tertarik di sini. Waktu ditawarkan keinginan mata ini, tapi saya melihat apa? Waktu mulai bermain-main dengan kata penyembahan, di situ Tuhan marah sekali. Remember gereja Tuhan, jangan main-main dengan penyembahan. Langsung Tuhan bangkit, enyah kau iblis. Karena penyembahan adalah suatu bentuk intimasi kita sama Tuhan. Jangan kita bilang kita menyembah baru kita tidak punya hubungan pribadi sama Tuhan. Jangan bilang kita menyembah kalau kita tidak mau merasakan satu keintiman dengan Tuhan. Bukan menyembah.
Menyembah itu proskuneo itu suatu penyembahan, satu penaklukan total kita sama Tuhan. Saya nggak mau bicara penyembahan sekarang itu, tapi kalau ada perkataan penyembahan itu, jangan memang itu menimbulkan amarah Tuhan. Yang lain dicoba Tuhan biasa-biasa aja kan? Tapi begitu bilang sulit menyembah, no way. Jadi gereja Tuhan tidak akan pernah bermain-main sama penyembahan, karena penyembahan itu yang membuat hatinya Tuhan luluh dan kekuatan surga mengalir kepada setiap penyembah. Amin. Dan untuk hal ini Tuhan katakan, untuk keinginan makan ini, katakan apa? Hal ini sudah menang. Apa yang terjadi di Eden oleh Adam sudah menang. Tapi kita bukan cuma sebagai menang persoalan menang-menangan. Kita bukan masalah persoalan kalah menang. Persoalannya kita di sini adalah menjadi lebih daripada pemenang. Amin. Siapa ingat Yusuf? Semua ingat Yusuf kan? Ibaratnya, waduh, kalau seandainya kita bahas Yusuf dari satu perspektif lain gitu. Kalau seandainya Yusuf tandanya sekarang ini ada di tempat ini, di tengah-tengah saudara kita, terus dia ngomong begini sama saudaranya yang lain, sama 10 kakaknya dan 1 adiknya, dia bilang, kamu tahu nggak? Matahari, bulan, dan 11 bintang tunduk kepada saya. Kira-kira kakak-kakaknya bilang apa ini? Maksud kamu, papa mama, saya ini kakakmu, tunduk sama kamu, begitu ya? Dibilang anak apa ini kalau begini? Kurang ajar. Masa bapak disuruh tunduk sama anak? Coba kalau misalnya ada orang tua yang dengar ini, kau anak kurang ajar, belum apa-apa sudah. Coba kita pikirin deh. Kalau seandainya gini, ini kalau seandainya ada anak seperti ini yang berani ngomong-ngomong gitu, kira-kira dianggap anak apa? Kurang ajar. Sebenarnya ada hal. Yusuf bayar harga yang sangat mahal untuk hal itu. Dia pay the price. Sometimes kita tak terima vision dari Tuhan, bukan untuk digombar-gemborkan kan? Dia menceritakan dia tanggung, dia bayar. Dia harus menunggu berapa tahun? 13 tahun. Kalau seandainya kita kuliah itu 26 semester. Saya nggak tahu kita jadi master apa itu kalau seandainya 26 semester kita kuliah. Sudah dokter di atas, masih ada title kan di atasnya dokter gitu, PhD. 26 semester, 13 tahun kuliah di bangku kuliah. Kalau seandainya itu untuk belajar satu universitas jurusan penderitaan dan kesabaran. Kalau judulnya seperti itu, dia harus dijual. Ayat 39 ya, Tuhan menyertai dia. Kejadian 39 ayat 6 dikatakan Yusuf apa? Dia orangnya cakap bekerja dan paras eloknya. Paras eloknya dilihat juga sama tante Potifar. Hati-hati, dilihat semua. Tapi enggak, ini bukan berlaku sama laki-laki, wanita pun juga berlaku seperti itu. Jangan cuma lihat laki-laki yang mata keranjang. Wanita juga tetap harus hati-hati kan, vice versa kan gitu. Jadi ibaratnya kita harus hati-hati. Dan habis itu juru minum, lupain dia lagi. Tapi Tuhan taruh dia di tahanan para pemimpin-pemimpin, para leaders. Dilupain lagi. Betapa karakternya Yusuf tidak dibentuk. 13 tahun bukan waktu yang kecil. Dan waktu cuma urusan 1 menit, Tuhan angkat Yusuf jadi orang kedua di Mesir. Amin. Jadi kalau seandainya masih diproses 2 tahun dulu, tapi baru 3 tahun. Mau jadi orang-orang yang hebat, jangan ini. Tidak terjadi, tidak ada buku-buku yang hebat keluar saat ini kalau bukan dari orang yang diproses dari sesuatu yang luar biasa, dari tangisan dan air mata. Tidak ada orang-orang yang bisa mau jalan ibaratnya biasa aja kalau seandainya kita tidak diproses dari suatu hal-hal yang kita mengizinkan kita jadi sesuatu, direndahkan, dianggap tidak ada apa. Ya nggak enak Daud, nabi besar siapa Samuel? Tiba-tiba ini yang cakep Samuel, nabi besar aja bisa salah. Jadi kalau pendeta salah, don't worry, doakan buat pemimpin